Shalom teman-temanku semua, namaku Jimmy. Kembali lagi pada kesempatan video kali ini. Dan aku mau ngebahas soal seperti judul di bawah ini, sampahisasi ya. Apa itu? Nah, kalian pernah nggak curcol atau curhat ke teman terdekat kalian atau ke sahabat kalian ya, cowok sama cowok, cewek sama cewek, atau cowok ke cewek, cewek ke cowok, terserah ya, apapun gendernya. Yang penting, pernah nggak kalian curhat ke sahabat kalian tersebut? Pasti pernah dong. Aku pun juga pernah. Nah, masalahnya banyak diantara kita ini, bahkan termasuk aku juga dulu ya, menganggap bahwa setiap kali sahabat kita yang curhat itu menganggap bahwa setiap curhatannya mereka itu sampah ya. Jadi mereka mengeluarkan sampah dan kita telan. Tapi kalau dibayangkan secara literally, pasti menjijikan dong. Nah, maka dari itu aku mau ngebahas soal dari kata sampah ini sendiri. Sampah dalam tanda kutip ya. Karena nggak semua hal yang mereka keluarkan itu sampah gitu loh ya. Jangan mentang-mentang anggap semuanya itu sampah itu buruk. No, justru mereka mengeluarkan sampah itu justru untuk kebaikannya. Biar apa? Biar lega. Ya enggak? Coba deh kalau kalian sendiri ya curhat itu ke sahabat kalian, ya kalian memang sedang menyampahi dia gitu loh ya. Tapi justru ketika semua sampah itu keluar ya, kalian pasti lega ya. Orang yang curhat itu sebenarnya nggak butuh solusi, tapi butuh didengarkan tok. Dah itu tok ya. Makanya sebagai orang yang mau curhat, curhat aja ya. Kalau ada sahabat kalian yang benar-benar kalian percaya, yang kalian pegang gitu sebagai panutan, apalagi kalian curhatnya kepada mentor kalian ya, maka curhatlah, keluarkan semuanya ya, sampah yang ada di dalam dirimu itu keluarkan semua, karena itu perlu untuk kebaikanmu ya, sangat perlu. Sampah jangan dipendam, tapi harus dikeluarkan. Nah, sebagai pendengar, jangan terus menganggap bahwa wah, berarti sampahnya masuk ke dalam diri gue dong. Enggak, ya enggak lah. Itu kan bukan sampah literally, sampah itu bukan ya. Justru kalau kalian mendengarkan sampah tersebut, kalian secara otomatis merecycle orang, merecycling ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi emas yang kalian timbun di dalam hati kalian sendiri gitu. Ya, sebagai pendengar, kalian nggak perlu melontarkan solusi terbaik, solusi A, B, C, D, E, nggak usah. Cukup dengarkan mereka, cukup dengarkan dia yang curhat kepada kamu gitu. Karena seorang pencurhat itu butuh didengarkan tok gitu. Mereka nggak butuh ditimpali, mereka nggak butuh didebat ya. Curhat murni untuk mengeluarkan sampah. Nah, kita sebagai pendengar jangan sampai salah kaprah bahwa wah, nanti kita jadi kepahitan dong, kepahitannya dia ditransfer ke kita. Enggak, ya enggak lah. Kalau kamu mikir kayak gitu, ya maaf kata, bakal terjadi beneran. Tapi terapkan paradigma bahwa sampah itu sudah dikelola menjadi emas ya, yang kita pendam di dalam hati kita, yang nanti suatu saat kalau si pencurhat ini butuh solusi, nah baru
emas itu kalian keluarkan. Ya. Jadi perannya sebagai pendengar curhatan itu adalah sebagai recycler atau pendaur ulang. Ya. Dari yang tanda kutip sampah itu menjadi emas. Dalam tanda kutip juga emas yang berharga. Yang nanti suatu saat ketika orang tersebut membutuhkan sebuah solusi, mau bisa mengeluarkan nasihat yang berupa emas tersebut. Ya. Nah, sama seperti kita sendiri curhat kepada Tuhan. Ya. Kalau kita curhat kepada Tuhan Yesus, bukan berarti Tuhan Yesus jadi penampung sampah gitu, enggak. Tuhan Yesus enggak pernah menganggap semua curhatan kita itu sampah, enggak. Tapi Tuhan Yesus memandang setiap hati kita yang terdalam, yang dimana sudah dikuduskan, sudah dibersihkan, dan Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Ya. Jadi sangat penting sekali bahwa kita itu juga curhat sama Tuhan Yesus. Justru yang pertama itu curhat kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah, curhat beda dengan ngomel, beda dengan murung, beda dengan apalagi menghujat Tuhan. Jelas itu bukan curhat, ya. Curhat itu seperti yang aku katakan tadi, mengeluarkan segala sampah di hidup kita, ya, segala keluh kesah kita. Tapi bukan berarti omelan, bukan berarti kita menyerang Tuhan, enggak. Kita sebagai pencurhat hanya mengeluarkan sampah saja kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah itu kita lega. Kalau kita curhatnya kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus memberikan kedamaian di dalam hati kita. Kita jadi tenang, kita jadi damai, kita jadi lega. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri adalah sumber kedamaian, sumber kelegaan, sumber kasih karunia. Nah, baru setelah itu kalian mau curhat kepada sahabat kalian atau mentor kalian, terserah. Gitu. Tapi ini menurut aku sendiri ya, bahwa kalau kalian sudah curhat kepada Tuhan, sudah semua sampah itu dikeluarkan, habis, dikuras habis, kalian waktu ketemuan sama sahabat kalian itu ya, enggak lagi curhat gitu, tapi malahan kalian berbagi rasa sukacita atas apa yang telah kalian lakukan di hadapan Tuhan. Itu, ya. Makanya penting banget bahwa segala sampah, segala unek-unek, segala keluh kesah di dalam hati kita itu harus kita keluarkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sendirilah sumber dari segala-galanya, sumber kedamaian, sumber berkat, sumber kasih karunia. Ya. Jadi itu aja tentang sampahisasi pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan inspirasi dari video ini. God bless.